Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'adu. Adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, kuliah perdana. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemampuan mengikuti kegiatan perkuliahan ini sampai selesai, dan yang terpenting kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Oke, kita langsung saja di sini. Yang pertama adalah kontrak belajar. Jadi pada pertemuan pertama kita di sini adalah mengetahui ruang lingkup mata kuliah ini, dan di situ juga perlu adanya kontrak belajar. Perlu diketahui yang pertama adalah mata kuliah ini adalah mata kuliah bahasa Indonesia. Namun bahasa Indonesia yang dimaksud di sini bukan bahasa Indonesia yang sudah pernah kita pelajari di bangku SMA, bangku SMP ataupun bangku SD itu ya. Nah, kalau waktu itu kita belajar bahasa Indonesia isinya ya itu biasanya sinonim, antonim, homofon, dan lain sebagainya itulah. Namun di sini pada mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah kita fokus pada teknik penulisan karya ilmiah atau TPKI. Jadi kita tidak belajar homograf, homofon dan lain sebagainya, antonim, sinonim itu ya, atau majas dan lain sebagainya, tidak belajar itu, tapi kita belajar teknik penulisan karya tulis ilmiah. Jadi bagaimana caranya kita bisa menulis artikel, bisa menulis makalah dengan sebaik-baiknya. Jadi pada mata kuliah ini kita akan diajarkan mulai dari awal bagaimana cara teknik menulis yang baik, bagaimana cara membuat format tulisan yang baik, sistematika penulisan dan lain sebagainya. Nanti kita akan diajarkan di sini seperti itu. Oke, ini perlu diketahui bersama di sini. Untuk waktunya, untuk kelas A mungkin bisa dilihat ya, disiapkan mulai jam 7.30 sampai dengan jam 10. Untuk kelas B mulai dari jam 10 sampai dengan jam 13.20. Untuk kelas C mulai dari jam 13.20 sampai dengan 15.50 kalau tidak salah itu. Oke, sebenarnya tujuan dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui konsep teoritis cara penulisan karya tulis ilmiah itu dengan baik, seperti itu. Baik itu dengan cara manual ataupun berbasis teknologi, karena dengan teknologi yang semakin canggih seperti saat ini, menulis tidak lagi manual seperti itu. Jadi ada beberapa cara tersendiri bagaimana kita bisa menulis dengan cepat, bagaimana kita bisa menulis dengan teknik-teknik tertentu yang simple seperti itu, simple, cepat dan tepat. Karena melihat kondisi dan tantangan global saat ini, kita kalau tidak beradaptasi dengan teknologi, maka kita akan ketinggalan zaman seperti itu. Oke, jadi sebenarnya mata kuliah ini ditugaskan untuk mendukung bagaimana caranya untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dengan baik. Karena nantinya pada mata kuliah yang lain, kita nanti akan dihadapkan pada berbagai macam tugas kuliah. Jadi kemungkinan nanti tiap mata kuliah akan meminta tugas pembuatan makalah, pembuatan artikel dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kalau kita tidak memiliki ilmu untuk membuat makalah, untuk membuat artikel dengan baik, maka tulisan kita akan jelek seperti itu. Dan perlu diketahui di sini adalah bahwa bagaimana kita mengukur bahan, bagaimana mengukur materi yang kita sampaikan adalah dilihat dari cara penulisnya. Kadang ada tulisan yang memang bagus tapi cara nulisnya tidak bagus, teknisnya tidak bagus, akhirnya tidak tersampaikan pesannya. Jadi apa yang mau kita sampaikan pada materi itu tidak tersampaikan karena teknik yang kurang
baik, cara penulisan yang tidak baik, atau tulisan tidak bisa terbaca, atau tulisan yang tidak teratur, tidak sistematis, tidak ada sistematikanya dan lain sebagainya misalnya. Jadi di situ perlu adanya teknik penulisan yang baik. Oke. Untuk teknis pembelajaran, yang pertama di sini adalah semua mahasiswa menyiapkan materi sesuai timeline ya. Jadi nanti saya siapkan RPS, nanti bisa dilihat di Google Classroom-nya ya, di bawah di lampiran nanti dilihat di situ RPS mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Kita ada 16 kali pertemuan. Sekarang pertemuan pertama, nanti pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-16. Oke, seperti itu. Jadi semua mahasiswa wajib menyiapkan materi. Maksudnya bagaimana? Jadi saya itu dari dulu belum mengajar, memang bagaimana mahasiswa itu memahami materi perkuliahan itu secara keseluruhan, tidak hanya pada materi yang disiapkan saja. Karena kenapa? Kalau kita hanya memahami materi yang memang menjadi tanggung jawab kita tanpa memahami materi-materi yang lain, maka itu akan kesusahan untuk mendapatkan materi secara maksimal, seperti itu. Jadi saya berharap semua mahasiswa menyiapkan materi semuanya, seluruhan dari awal sampai akhir. Jadi ya bisa dicari pokok-pokoknya, dan nanti akan saya siapkan referensi-referensi untuk untuk bahan perkuliahannya itu. Kemudian yang kedua, penanggung jawab materi membuat tugas makalah sesuai RPS yang sudah dibagikan. Jadi nanti akan saya bagikan tugas bahan materi. Jadi tiap pertemuan nanti ada materi yang wajib disampaikan. Jadi nanti ada mahasiswa yang punya yang menjadi penanggung jawab setiap kali pertemuan untuk mempresentasikan materi dengan bentuk makalah. Jadi kalian nanti buat makalahnya itu materinya sesuai dengan RPS yang nanti akan dibagikan di belakang, seperti itu. Jadi kita tetap buat makalah seperti itu. Kalian tetap buat makalahnya itu nanti dipresentasikan seperti itu. Jadi tiap pertemuan nanti ada yang presentasi. Bagaimana cara untuk mempresentasikan tugas makalahnya itu? Nah, ini dia yang ketiga. Jadi penanggung jawab materi nanti mempresentasikan hasil makalah dalam bentuk video. Jadi nanti misalkan nanti saya bagi dalam satu kelompok ada 3 orang misalnya atau 4 orang, nanti rembukanlah 3 atau 4 orang itu untuk membuat tugas video itu. Jadi presentasi sesuai dengan bagian-bagian masing-masing yang mau disampaikan. Teknik dalam video akan dijelaskan belakangan, seperti itu. Ini nanti dipresentasikan dalam video itu apa materi yang mau disampaikan di situ. Kemudian yang keempat, penanggung jawab materi wajib mengirimkan file, makalah dan video hasil presentasi. Jadi kalau misalkan kalian sudah penanggung jawabnya ya, penanggung jawab. Jadi ada penanggung jawab itu maksudnya yang mempunyai kewajiban untuk presentasi pada waktu pertemuan tertentu, seperti itu. Jadi wajib mengirimkan file makalah dan video hasil presentasinya. Ini sebelum pelaksanaan presentasi ini. Seperti itu. Oke, jadi pembelajarannya di sini ya tetap kita pembelajaran daring karena kondisi masih belum memungkinkan untuk tetap muka dan aturannya memang seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan ya pembelajaran Google Classroom ya. Yang pertama, kita mengisi absensi sebelum memulai materi. Jadi nanti setiap pertemuan, nanti pertemuan di Senin depan 5 menit sebelum 5 menit setelah maksudnya jam 7.30 ya kalau kelas A itu kita mengisi absensi dengan Google Form. Nanti akan saya siapkan Google Form untuk pengisian absensi atau dengan cara-cara yang lain lah misalnya. Kemudian yang kedua, semua mahasiswa menyiapkan materi yang akan dibahas. Jadi semua peserta ini keseluruhannya mahasiswa itu sudah menyiapkan materinya. Jadi paham, ngerti apa yang mau dibahas pada pertemuan itu, tahu gitu. Jadi tidak dalam tangan kosong seperti itu. Karena kalau diskusi dengan tangan kosong maka nggak bakalan paham nanti apa yang disampaikan oleh temannya, nggak paham ya.
meskipun dengar juga tidak maksimal. Jadi caranya ya harus menyiapkan materi yang akan dibahas. Jadi tiap pertemuan nanti akan ada materinya, kalian persiapkan materi itu. Setiap pertemuan kalian siapkan materinya. Jadi waktu diskusi nanti kalian tinggal menyampaikan apa yang tidak sesuai, menyampaikan apa yang menurut kalian penting, misalnya ada tambahan materi, misalnya ada hal-hal yang penting untuk disampaikan, atau ada sanggahan dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak menyiapkan materi nggak bisa seperti itu, nggak bakalan bisa, ataupun ngambang seperti itu. Meskipun kalian mau ngomong ngambang jadinya. Oke, yang ketiga, file makalah dan video akan di-share di Google Classroom. Jadi file makalah dan video yang sudah dikirimkan oleh penanggung jawab materi nanti akan di-share di Google Classroom. Untuk videonya itu nanti bentuknya itu ya akan diupload di YouTube seperti itu. Jadi nanti bisa jadi kenang-kenangan, bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa dipahami, dipelajari oleh siapapun. Jadi selain bermanfaat untuk kita, juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, yang keempat, semua mahasiswa wajib menyimak isi video full tanpa skip. Nah, ini kadang banyak mahasiswa yang nakal. Dia hanya lihat pertama kemudian dibiarkan. Jadi nggak nonton video dengan tuntas seperti itu. Jadi ini kewajiban kita bersama yang mengikuti mata kuliah ini, wajib melihat atau menyimak video full tanpa skip, tanpa dilewati ya. Jangan dilewati. Jadi semuanya full harus ditonton. Nah, nanti akan ada bukti tersendiri ya. Jadi kalau di YouTube itu biasanya ada bukti riwayat tontonan. Biasanya di situ kelihatan berapa menit nonton. Misalnya durasi videonya 7 menit, misalnya 10 menit ya. Nanti 10 menit, apakah nyampe 10 menit atau berkurang, nanti akan kelihatan di situ. Ini wajib tonton full. Tujuannya untuk apa ya? Biar kalian bisa memahami kuliah itu dengan benar-benar seperti itu, tidak main-main lah seperti itu. Jadi harus benar-benar serius mengikuti perkuliahan ini. Kemudian berikutnya, selesai menyimak video dan mempelajari makalah, mahasiswa diberikan kesempatan bertanya dengan dibatasi 6 penanya pertama. Jadi setelah nanti video dan makalahnya di-share di Google Classroom, nanti dipelajari dulu kurang lebih 10 menit di situ. Setelah itu dibuka forum tanya jawab. Nah, jadi nanti ada 6 penanya pertama. Setiap pertanyaan PJ materi wajib menjawab pertanyaan, dan peserta lain boleh memberikan tambahan serta sanggahan. Jadi misalkan 6 pertanyaan, satu penanya pertama misalkan bertanya tentang materi itu, maka satu pertanyaan itu diselesaikan dulu sampai selesai. Jadi jangan pindah ke pertanyaan yang lain. Satu pertanyaan dulu diselesaikan, nanti pertanyaan itu dijawab oleh penanggung jawab materi, yang lain boleh menambahkan, boleh menyanggah, boleh menambahkan, boleh menyanggah, sampai pada akhirnya penanggung jawab materi memberikan conclusion, memberikan kesimpulan, dan ditutup pada pertanyaan itu. Kemudian pindah pada pertanyaan yang kedua sampai pertanyaan yang terakhir, dan seterusnya seperti itu. Ketika forum diskusi itu sudah selesai, ya sambil lalu nanti saya yang akan menjadi moderator atau sambil lalu menjadi moderator, dan nanti bisa dibantu oleh penanggung jawab materi seperti itu. Nanti akan saya berikan konklusi, memberikan kesimpulan dari materi itu di akhir, sesuai dengan materi yang akan disiapkan nanti seperti itu. Kemudian tugas video. Nah, ini video berdurasi minimal 10 menit. 10 menit. Ya, dipadatkanlah nanti materinya itu, jangan terlalu banyak juga ya. 10 menit minimal. Ya maksimal ya tak terhingga, terserah kalian, yang penting semua pesan, semua materi saya sampaikan. Kemudian yang kedua, tidak perlu pakai backsound. Nah, ini kadang kan ada backsound, ini nggak perlu, apalagi kalian nyomot backsound yang ambil punyanya orang, nanti kena klaim hak cipta seperti itu. Kalau kena klaim hak cipta, nanti bisa jadi videonya dihapus. Jadi jangan pakai backsound, kecuali backsound yang memang direkomendasikan oleh YouTube, karena video nanti akan saya upload di YouTube. Saya buatkan channel terbaru untuk mata kuliah ini.
untuk semester ini, seperti itu. Jadi semua video nanti akan diupload di YouTube, kalian tonton sendiri, dan video kalian bisa dinikmati oleh siapapun, banyak orang, tidak hanya oleh kalian sendiri. Jadi buatlah video terbaik, video yang sangat bagus, jangan yang jelek-jelek lah, belajarlah edit video itu. Oke, kemudian yang ketiga, file video tidak lebih dari 50 MB, jangan terlalu banyak, kadang 400 bahkan sampai 1 giga, nanti lemot jadinya. Jadi 50 MB, kalau misalkan lebih dari itu kalian convert aja, convert 50 MB kirimkan ke saya, seperti itu. Video berisi semua materi tentang tugas masing-masing. Jadi video itu isinya semua materi yang sudah disiapkan dan sudah menjadi tanggung jawab masing-masing tiap-tiap pertemuan. Oke, ketika kalian menyampaikan materi, diwajibkan untuk berpakaian sopan dan rapi, jangan pakai kaos dan lain sebagainya, harus berpenampilan baik, seperti itu. Kemudian di awal video menampilkan identitas diri, misalkan namanya siapa, mata kuliah apa, misalnya kalian berikan penjelasan di situ ya, perkenalan lah, mengenalkan diri siapa satu persatu anggotanya yang mau presentasi siapa, seperti itu. Jadi ada perkenalan di awal. Kemudian yang ketujuh, file video dikirimkan ke alamat email ini ya, alamatnya ya, paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan presentasi. Kenapa? Karena harus menyiapkan dulu, harus diupload dulu ke YouTube, nanti pada waktu pelaksanaan hari H nanti bisa dilaksanakan diskusinya. Jadi video dibuat 2 hari, dikirim ya, bukan dibuat, dikirim sebelum 2 hari sebelum pelaksanaan presentasi. Oke, untuk mata kuliah ini penilaiannya yang pertama itu perform ya, dari kehadiran, keaktifan, diskusi dan lain sebagainya, itu akan menjadi penilaian tersendiri. Kehadiran kalian, kesungguhan kalian dalam menyampaikan materi dan mengikuti kegiatan diskusi itu akan menjadi penilaian tersendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi tugas. Tugas kita ada 2, tugas makalah dan tugas video. Itu juga nanti akan menjadi penilaian tersendiri. Oke, kemudian yang ketiga ini ada UTS ya. UTS-nya nanti kita buat video, ini individu, nanti setiap orang, tiap individu, tiap mahasiswa buat video sendiri menjelaskan tentang tema-tema tertentu lah, nanti akan dijelaskan di akhir, seperti itu. Kalau sudah waktu pelaksanaannya nanti paling tidak 5 menit lah, 5 menit kalian menjelaskan presentasi di situ, kirim videonya, itu UTS. UAS-nya juga sama, UAS-nya sama, UTS sama UAS tugasnya sama. Oke, jadi ini adalah kontrak belajar. Oke, untuk RPS-nya bisa dilihat di sini. Oke, ini ya. Nanti akan saya kirimkan, termasuk pembagian tugasnya. Di situ sudah ada, nanti di lampiran bawah di situ sudah ada, sama penanggung jawab materinya sudah saya buatkan, sudah saya urutkan. Oke, ini pertemuan sekarang ini yang pertama ini ya, tentang TPKI, teknik penulisan karya ilmiah, tagihan perkuliahan. Oke, di kesepakatan yang perlu kalian ketahui sudah saya jelaskan pada pertemuan sekarang ini. Jadi untuk minggu depan ini pertama, ini nanti pemateri pertama ya, pada materi kedua, pertemuan kedua nanti mampu memahami ruang lingkup karya ilmiah. Kira-kira karya ilmiah itu apa, perbedaan karya tulis ilmiah dengan yang non ilmiah itu bagaimana. Karya ilmiah itu sebenarnya apa? Itu nanti dijelaskan oleh makalah pertama. Perbedaan ilmiah dengan non ilmiah itu apa? Apa perbedaan antara karya ilmiah dengan non ilmiah, novel misalnya dan sebagainya lah, nanti pemakalah yang akan menjelaskan. Kemudian kedua, memahami dan mengidentifikasi plagiarisme. Nah, ini yang sering terjadi sekarang itu, banyak plagiarisme, plagiat, mencopot karyanya orang lain. Nah, ini kasus, ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Oke, nanti saya minta pemakalah untuk menjelaskan poin-poin materi ini. Jadi apa plagiarisme itu, tipe-tipenya bagaimana, teknik untuk menghindari plagiarisme itu bagaimana.
Oke, untuk keempat ini cara memilih tema. Jadi kalau kalian menulis makalah, artikel dan sebagainya harus punya tema. Bagaimana cara untuk memilih tema? Bagaimana cara merumuskan masalah? Bagaimana cara untuk memilih judul dan sebagainya? Oke, untuk yang kelima ini cara mencari sumber rujukan, cara mencari referensi. Bagaimana cara mengelola sumber rujukan dan referensi. Oke. Untuk yang keenam, jelaskan format umum penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan. Apa saja sistematika penulisan, formatnya bagaimana, format penulisan, bagian pendahuluan bagaimana, pembahasan bagaimana, penutup bagaimana. Nah, ini sistematika penulisan. Ini yang pertemuan keenam, kelompok kelima. Kemudian untuk yang ketujuh, ini menjelaskan tentang media pengolah kata. Ya. Ini ukuran kertas, margin, bab subbab dan lain sebagainya itu. Nanti pertemuan ke-8 UTS. Kemudian yang ke-9 tentang auto table ya. Konten nanti bagaimana cara kita membuat bibliografi, daftar pustaka secara otomatis menggunakan Word dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya. Nanti kalian yang menjelaskan di kelompok 8 ini sangat mudah sekali ini. Kemudian yang ke-10 ini tentang footnote, endnote, bibliografi dan lain sebagainya. Kelompok ke-10. Kemudian kelompok ke-11 menjelaskan tentang struktur kalimat. Kalimat itu apa saja ini. Kemudian yang ke-12 ini kelompok terakhir menjelaskan tentang cara menyusun kalimat menjadi paragraf, cara menjelaskan diksi. Ini biasanya cara kita menyusun menyusun sebuah kalimat. Jadi kalimat menjadi paragraf, cara memilih kata, bahasa yang baik bagaimana, kalau cara penulisan bahasa asing itu bagaimana, bahasa daerah itu bagaimana, kemudian tanda baca, titik koma dan lain sebagainya itu. Titik koma, tanda kutip misalnya dalam kurung, itu nanti dijelaskan oleh kelompok terakhir. Kemudian pada pertemuan 13, 14, 15 ini adalah praktek. Artinya bagaimana? Sebenarnya pada mata kuliah ini saya lebih fokus pada praktek. Jadi nanti kalian membuat makalahnya itu nanti disesuaikan dengan sistematika yang ada, teknik penulisan yang sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di sini. Jadi nanti ada konsultasi lah. Jadi praktek ini konsultasi, ya, mahasiswa nanti konsultasi. Nanti akan ada informasi lebih lanjut lah terkait ini, bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Jadi sementara ini mungkin menggunakan makalah yang sudah kalian buat itu, kemudian jadi makalah individu ya. Ini kan makalah kelompok ya, kalian buat kelompok, kemudian tiap kelompok membuat makalah, kemudian makalah itu nanti kalian perbaiki per individu sesuai dengan teknik yang sudah kita pelajari di sini. Kemudian dikonsultasikan bagaimana apakah ini sudah benar atau tidak, seperti itu. Karena kenapa? Karena ini sangat penting sekali gitu. Jadi tujuan akhir dari mata kuliah ini bagaimana kalian bisa membuat karya tulis ilmiah dengan sebaik-baiknya. Bahkan target saya itu tidak hanya pembuatan makalah, tapi juga pada skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Karena melihat pada teman-teman yang sebelum kalian ini ya, kakak-kakak semester, saya melihat sebelum dan sesudahnya itu ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi kalau saya lihat setelah perkuliahan selesai itu makalahnya sangat bagus. Nanti bisa kalian contoh, bisa kalian lihat di kakak-kakak senior kalian itu, lihat contoh makalah kayak apa yang sudah baik. Nanti bisa kalian mencontoh sambil praktek di situlah bagaimana seperti itu. Nah, mereka sudah banyak yang menguasai tata cara penulisan karya ilmiah yang baik itu. Kayak untuk referensinya ini bisa kalian lihat di sini ya. Oke, saya rasa ini dulu pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.